Baik, terima kasih penjelasannya atas hal tersebut, Ustaz. Kini kita beralih ke informasi kriminal lainnya. Karena persoalan warisan, pasangan suami istri di Kabupaten Tebo, Jambi dibunuh keponakannya. Bahkan pembunuhan telah direncanakan pelaku seminggu sebelum peristiwa. Mana? Udah buang? Kemana kau buang? Kita ikut. Pria 24 tahun ini tak berkutik saat diamankan petugas Reskrim Polres Tebo Jambi di kediamannya. Ia ditangkap karena terlibat dalam kasus pembunuhan sepasang suami istri yang tak lain adalah paman dan bibinya. Kepada petugas, pelaku mengaku tega membunuh paman dan bibinya tersebut diduga karena persoalan harta warisan keluarga. Kejadian bermula saat pelaku terlibat cekcok dengan korban perihal harta warisan di rumahnya Kamis malam. Karena kesal, ia menikam korban belasan kali menggunakan senjata tajam dan mayatnya dibuang di kebun kelapa sawit tak jauh dari rumah korban. Pelaku ternyata juga sudah merencanakan pembunuhan tersebut seminggu sebelum kejadian. Karena adanya dendam, memang disebabkan pembagian harta warisan yang tidak adil. Korban dengan pelaku ini pamannya sendiri, orang tuanya sendiri. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku digelandang ke kantor Polres Tebo untuk proses hukum lebih lanjut. Sementara pelaku lainnya yang diduga adalah ayah pelaku kini dalam pengejaran petugas. Rick Harson melaporkan dari Jambi. Nauzubillahiminzalik, ini memang seringkali pembagian harta waris kadang menimbulkan perselisihan bahkan perseteruan antar saudara kandung. Nah, Ustaz, bagaimana apabila ada umat muslim yang berseteru karena harta warisan dan melakukan pembagian waris namun tidak sesuai dengan syariat Islam? Ya, memang pertama cinta harta itu merupakan fitrah ya. Manusia itu memang punya kecenderungan wa tuhibbunal mala hubban jamman. Mencintai harta secara berlebihan ya. Itu satu hal yang sangat naluri ya. Oleh karena itu agama mengatur pembagian harta itu ya, terutama terkait dengan warisan ya. Jangan sampai kemudian menimbulkan perselisihan. Nah, warisan itu sebenarnya ketentuannya adalah untuk menghindari ya, percekcokan perselisihan itu. Dan kalau bisa misalnya sebelum dia meninggal itu dibagi secara rata, ya sehingga tidak meninggalkan masalah setelah meninggal dunia, itu bagus saja, silahkan saja. Jadi pembagian yang ditetapkan oleh agama itu memang untuk menghindari perselisihan tentu dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan dari segi tanggung jawab ya, siapa yang mendapatkan lebih besar karena dia memiliki tanggung jawab lebih besar. Jadi itu pembagian yang sudah begitu sangat adil ya. Cuma lagi-lagi manusia itu dengan tabiat yang suka dengan harta itu membuat matanya gelap sehingga melakukan tindakan-tindakan yang seperti tadi kita lihat itu ya. Sehingga terjadi pertikaian begitu. Betul ya. Baik Ustaz, semoga kita dijauhkan dari hal-hal demikian. Ustaz.